Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Ibnu Batutah dan Ibnu Hayan? Berjumpa lagi bersama Ustazah Nurul Fajra dalam pembelajaran prakarya. Baik Ananda, kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada antum materi prakarya untuk bab yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan kepada antum mengenai bahan serat. Nah, juga sudah ada yang membuatkan kerajinannya. Luar biasa, Masya Allah, the best semuanya hasilnya. Yang belum, masih Ustazah tunggu ya nak, hasil prakarya dari kerajinan bahan seratnya. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang kerajinan dari bahan kertas dan bahan plastik. Antum sudah siap? Nah, sebelum Ustazah menjelaskan materi, Ustazah akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran yang yang harus antum ketahui setelah antum mempelajari bab ini. Untuk pertemuan kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu antum dapat menjelaskan jenis, sifat, serta karakter dari suatu kertas. Dan yang kedua, antum dapat menjelaskan jenis, sifat, serta karakter dari plastik. Seperti yang kita ketahui ya nak, di mana-mana kita pasti menemukan banyak sekali kertas dan juga plastik. Nah, banyak sekali yang memanfaatkan kertas dan plastik untuk bahan-bahan seperti untuk kegiatan di sekolah, seperti buku tulis antum kan menggunakan bahan kertas. Nah, kalau bahan plastik juga banyak seperti botol air minum, banyak sekali kita temukan dimanapun, baik itu kertas atau plastik baru maupun kertas atau plastik yang sudah hasil daur ulang. Nah, karena banyaknya produksi kertas dan plastik di bumi ini, nah ada beberapa juga nanti jenis plastik itu yang tidak bisa plastik itu kan dia terurainya nanti akan sangat lama. Nah, makanya kita butuh suatu kreativitas untuk mengubah plastik yang yang lama terurai di tanah itu untuk menjadi kerajinan yang bisa menjadi nilai jual dan juga bermanfaat bagi kehidupan antum. Nah, oke, kita masuk ke tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama itu adalah jenis, sifat, serta karakter dari kertas. Nah, ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berdasarkan permukaannya. Untuk berdasarkan permukaannya, jenis kertas itu terbagi menjadi dua. Ada kertas tidak berlapis dan ada kertas berlapis. Apa sih itu Ustazah bedanya? Nah, bedanya itu untuk kertas tidak berlapis itu merupakan kertas yang tidak diberikan lapisan dengan ciri permukaannya itu yang kasar dan mempunyai daya serap zat cair yang tinggi. Itu dia ya nak ya, mempunyai daya serap zat cair yang tinggi. Apa contohnya itu? Nah, ini dia contohnya. Contohnya itu kertas koran. Kan kita tahu kertas koran itu permukaannya tidak mengkilat. Nah, selanjutnya apalagi? Kertas cetak ilustrasi. Apalagi? Nah, kertas tulis yang biasa antum gunakan sebagai buku tulis antum. Selanjutnya berbagai jenis kertas cetak yang biasa digunakan ketika kita pergi ke fotokopi. Ada itu yang ukuran A4, F4, banyak ya nak ya. Kertas HVS kalau misalnya antum lebih mengenalnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kertas berlapis. Apa itu kertas berlapis? Kertas yang permukaannya diberikan lapisan yang terdiri dari zat kapur dan perekat. Nah, kertas ini permukaannya itu halus, licin, dan juga mengkilat dan mempunyai daya serap zat yang rendah. Artinya dia ketika basah atau terkena air, dia tidak bisa menyerap dengan daya serap yang bagus seperti kertas tidak berlapis tadi. Apa contohnya? Contohnya itu adalah art paper. Nah, yang biasa digunakan untuk orang-orang buat buku katalog-katalog. Nah, itu biasanya menggunakan bahan yang terbuat dari jenis kertas berlapis. Nih art paper. Apalagi contohnya majalah, kertas majalah, ya nak ya. Nah, selanjutnya berdasarkan berat dan ketebalannya terbagi lagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama kertas dengan berat 0 sampai 149 gram. Yang kedua kertas karton dengan berat itu sekitar 180 sampai 180 gram. Dan yang ketiga itu kertas
Yang ketiga itu karton dengan berat 200 sampai 500 gram. Yang keempat itu jenis kertas board dengan berat di atas 500 gram. Nah, kita masuk contoh yang pertama. Apa saja itu jenis-jenis dari kertas yang beratnya 0 sampai 149? Ada kertas HVS nih. Apalagi kertas tulis yang biasa kita gunakan. Nah, selanjutnya kertas karton. Kertas karton ini biasanya antum tahu juga ya, yang memiliki warna berwarna-warni dan biasanya digunakan untuk mading. Nah, untuk kegiatan karya tulis, ya nak ya, ini dia contohnya. Nah, selanjutnya ada kertas karton yang dibuat sebagai kardus untuk membungkus makanan. Ini dia ya, yang memiliki berat 200 sampai 500 gram. Nah, lanjut itu adalah yang selanjutnya itu board dengan berat di atas 500 gram. Nah, ini biasanya digunakan sebagai hardcover buku seperti pada gambar ustazah yang ada pada slide ini ya nak ya. Oke, lanjut kita jenis sifat kertas. Yang ketiga itu berdasarkan jenis seratnya. Nah, berdasarkan jenis seratnya itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu kertas yang mengandung kayu dan yang kedua kertas bebas kayu. Kalau tadi yang pertama itu berdasarkan dia berlapis atau tidaknya, yang kedua berdasarkan ketebalannya, yang ketiga itu berdasarkan jenis seratnya. Ada yang mengandung kayu, ada yang bebas kayu. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau kertas yang mengandung kayu, kertas yang mengandung serat selulosa dan mengandung unsur kayu lainnya. Karakternya itu tentu dia tidak tahan lama dan mudah berubah warna. Contohnya apa? Contohnya itu kertas koran dan kertas ilustrasi, ya nak ya. Selanjutnya kertas bebas kayu. Kertas yang terbentuk dari unsur kayu kecuali serat selulosa. Nah, kertas ini terbentuk dari serat kimia dan mempunyai karakter tahan lama, ya nak ya, permukaannya halus serta juga ringan. Dia terbebas dari kayu, artinya tidak ada zat kayu di dalamnya tetapi dia masih mengandung serat selulosa. Ya, contohnya apa? Kertas tulis yang biasa kita gunakan untuk menulis. Yang selanjutnya apa lagi? Kertas cetak. Dan yang ketiga itu kertas dokumen. Nah, selanjutnya kita masuk itu adalah ini dia. Yang pertama tadi jenis sifat serta karakteristik plastik, selanjutnya jenis sifat dan karakteristik dari kertas. Sekarang yang kedua, tujuan yang kedua adalah jenis kertas dan sifat dari plastik, karakter dari plastik. Apa saja itu? Nah, ini dia. Kita bahas dulu apa saja sih keunggulan dari plastik, karena kita tahu ya nak ya, banyak sekali alat-alat yang menggunakan plastik. Contohnya pada gambar ini misalnya botol aqua, botol air minum. Nah, ini dia. Apa saja sih keunggulannya? Keunggulan plastik itu dia ringan, kuat, mudah dibentuk, dia anti karat, tahan terhadap zat kimia, isolasi listrik yang tinggi, artinya dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dapat dibuat berwarna atau transparan dan biaya prosesnya juga lebih murah. Nah, kita masuk itu pembagiannya ya, berdasarkan sifat fisiknya. Ada termoplastik dan ada termoset. Apa sih bedanya? Nah, kalau termoplastik merupakan semua jenis kertas plastik yang masih bisa kita daur ulang. Apa saja contohnya? Nah, contohnya itu polietilen, polistiren, polikarbonat dan ABS. Nah, ini dia contohnya. Kalau jenis-jenisnya itu yang termoplastik. Nah, ini dia yang polietilen yang biasa digunakan untuk membungkus makanan. Ini juga kalau polistiren itu styrofoam. Nah, selanjutnya ada ABS dan ada polikarbonat. Nah, yang kedua itu merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang. Nah, pemanasan akan merusak molekul-molekulnya. Contohnya apa? Resin epoksi, bakelit, resin melamin dan urea formaldehida. Ya, nak ya. Lanjut yang termoset. Ini dia contohnya bakelit yang biasa digunakan pada plakat-plakat. Nah, selanjutnya kalau resin melamin biasanya digunakan pada alat-alat peralatan rumah tangga seperti mangkok, piring, ya nak ya. Lanjut ke berdasarkan kinerja dan penggunaannya. Ada yang plastik komoditas, plastik teknik dan plastik teknik khusus. Kalau plastik komoditas, plastik yang memiliki sifat mekanik tidak terlalu bagus, tidak tahan panas. Nah, plastik ini sering dipakai untuk pembungkus makanan. Contohnya PI tadi, PS, ABS, PMMA dan SAN. Nah, ini dia contohnya pembungkus makanan. Kalau antum sering beli makanan tuh nampak jenis plastiknya.
Selanjutnya yaitu yang kedua plastik teknik. Plastik yang memiliki ciri tahan panas. Nah, temperaturnya itu di atas 100 derajat Celcius. Nah, sifat mekaniknya bagus, contohnya PE, POM, PC, PBT, dan plastik yang banyak dipakai untuk komponen otomotif dan elektronik. Nah, ini biasanya digunakan pada alat-alat bodi motor. Nah, juga pada alat-alat bodi elektronik seperti Magicom dan juga dispenser. Nah, selanjutnya plastik teknik khusus. Plastik yang memiliki ciri tahan panas di atas 150 derajat Celcius. Sifat mekaniknya ini sangat bagus. Nah, biasanya dipakai pada komponen pesawat. Contohnya apa? PSP, PES, PIE, dan PIR. Nah, ini dia contohnya yang digunakan untuk komponen pesawat terbang. Karena tadi dia tahan panas di atas 150 derajat Celcius. Oke, sifat plastik itu secara umum. Yang pertama, tidak tembus air dan udara, mudah dibentuk dari cetak, ringan dan lentur, tidak mudah pecah, mudah terbakar, dan isolator panas dan listrik yang baik. Nah, sekian penjelasan Ustazah mengenai sifat jenis dan karakter dari kertas dan plastik. Semoga antum memahaminya. Silahkan antum catat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.